Ada pertanyaan dari mahasiswa seperti ini. Pak, bagaimana sih cara menulis latar belakang di bab satu pendahuluan? Baik. Nah, di sini saya mau kasih 5 ya, 5 tips untuk menulis latar belakang penelitian. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah dulu ya, atau identifikasi fenomena. Jadi, kamu itu kalau mau melakukan penelitian, pastinya adalah berawal dari masalah. Kira-kira mau mengangkat topik apa penelitiannya? Tapi kalau bisa topiknya itu adalah yang kamu sukai ya, kamu tertarik gitu. Identifikasi dulu masalahnya. Tulis saja kamu pengen apa. Mau bidang mikrobiologi, mau bidang parasitologi, hematologi, banyak ya, kamu listkan. Udah gitu kalau terpilih misalkan mikrobiologi, nah mau ngambil apa? Bakteri kah, jamur kah? Nah, kalau bakterinya yang mana, penyakitnya apa, itu harus dispesifikkan. Yang kedua itu adalah teliti literatur. Teliti literatur ini maksudnya adalah kamu harus baca artikel penelitian dan juga baca buku. Kalau bisa textbook ya. Jadi baca textbook sama baca artikel penelitian dari peneliti yang sebelumnya tentang topik yang akan kamu teliti. Jadi kamu banyak baca. Kamu searching bisa dari Google Scholar, bisa dari buku juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, urutkan. Jadi jelaskan dia secara berurutan ya. Kamu bercerita pendahuluan itu dari yang umum dulu. Contoh nih kamu bahas penyakitnya adalah malaria. Jadi kamu jelaskan dulu penyakit malaria secara umum, kemudian sampai akhirnya kepada yang spesifik atau yang khusus sesuai dengan topikmu. Itu yang ketiga secara berurutan. Yang keempat itu adalah kamu harus jelaskan urgensinya. Urgensinya ini adalah maksudnya apa, Pak? Urgensi di sini adalah seberapa pentingkah penelitianmu itu. Jangan-jangan nggak penting. Sebenarnya kalau dia nggak penting penelitianmu, nggak usah cari yang penting topiknya ya. Dan seberapa bermanfaat itu untuk tergantung ya kalau kita di nakes tenaga kesehatan untuk analis seberapa bermanfaat itu bagi pasien, seberapa bermanfaat itu bagi rumah sakit, bagi kampus atau institusi itu harus ada ke arah sana. Baru yang kelima itu adalah kamu harus menyusun yang namanya rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian saya rasa gampang ya, bisa dia tergantung mau kemana, apakah untuk menganalisis, atau mengetahui, atau membandingkan, terserah. Tapi kalau rumusan masalah ini harus kamu buat dengan baik ya. Rumusan masalah itu apa sih? Rumusan masalah itu bisa menggunakan kata-kata. Kita tahu untuk kata-kata pertanyaan itu biasanya ada 6 ya. Ada apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Jadi kamu bisa pilih untuk pertanyaan itu yang lebih bagusnya sesuai dengan tujuan yang kamu harapkan dari penelitian itu apa. Kalau misalkan lebih menganalisis berarti bisa dengan kata-kata mengapa. Pertanyaannya mengapa, ya bla 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 seperti itu ya. Jadi semua diurutkan dengan rumusan masalah. Harus ada rumusan masalahnya sesuai dengan topik penelitian yang akan kamu bahas. Oke, saya rasa itu dia 5 tipsnya untuk bagaimana menulis masalah penelitian. Semoga bermanfaat dan semoga membantu bagi mahasiswa kami yang dalam proses penelitian, semangat penelitiannya, dan yang masih dalam menulis proposal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih.